Pemirsa, bola panas perebutan kursi DKI 1 semakin menarik perhatian ya Egan ya. Banyak orang yang berminat untuk menjadi penguasa ibu kota dan tidak hanya warga Jakarta saja, melainkan juga dari berbagai daerah. Salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah adanya golongan non-parpol atau non-incumbent yang juga mencalonkan diri ya dalam perputaran yang rencananya akan berlangsung beberapa saat lagi ya. Benar sekali, pada bulan Juli baru pemungutan suara. Dan kita telah bersama dengan narasumber kerja yang telah hadir, yaitu bakal calon gubernur DKI Jakarta Independen, Pak Faisal Basri, dan kita juga akan ditemani oleh pengamat politik yang sekaligus pengamat kebijakan publik, Bapak Andrianov Caniago. Anda juga dapat ikut berinteraksi melalui nomor telepon kami 0214610332 atau 0214610329 nanti. Dan kita langsung saja memanggil dengan dua narasumber kami, yaitu Pak Faisal Basri dengan Pak Andrianov. Silakan. Oke, silakan Bapak. Apa kabar Bapak? Baik. Pagi. Silakan duduk Bapak. Oke, kalau memang dilihat ini ya Pak ya, Pak Faisal untuk maju ke bursa calon pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung saat lagi, ini kan sangat bisa dibilang tidak gampang lah. Itu bagaimana prosesnya untuk memutuskan diri, oke, aku akan maju, saya akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, pertama pikiran kami dan kawan-kawan ini, partai-partai ini harus ditegur gitu ya. Jangan sembrono begitu. Menentukan suka-suka hati gitu ya, dan ternyata teguran ini direspons gitu. Kelihatannya sampai sekarang partai mencoba untuk mencari yang terbaik dari calon-calonnya. Jadi, dan kita ingin menunjukkan cara-cara berpolitik yang baru gitu, yang memberikan harapan lah buat warga gitu, bahwa politik itu tidak seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh partai-partai. Intinya sebetulnya itu. Soalnya kalau persoalan Jakarta ya standar ya, seperti masalah-masalah di kota-kota besar di dunia juga. Tapi Pak Faisal, apabila kita melihat para pemilih yang selama ini selalu biasanya memilih dari partai politik, dan Anda memilih jalur independen, apakah Anda melihat bahwa jalur independen ini memiliki peluang yang lebih baik gitu dibandingkan? Berdasarkan survei CSIS, kepercayaan kepada partai tinggal 20%. Jadi peluang terbesar. Jadi ingat, independen ini adalah katup pengaman demokrasi tatkala partai-partai tidak bisa lagi diingatkan. Kalau selama ini kan partai tidak ada yang bisa mengingatkan dan suka-suka mereka. Nah sekarang mereka nggak bisa suka-suka. Kalau mereka suka-suka, ada independen. Dulu tidak ada. Jadi strategis sekali independen ini, dan terbukti sekarang partai-partai mencoba untuk mencari orang-orang terbaik yang mereka miliki gitu. Oleh karena itu prosesnya lama sekali, sampai menjelang detik-detik pendaftaran mereka baru akan ya, belum semua menentukan pilihan. Oke, Bapak kan mengatakan tadi cara-cara politik yang mungkin dilakukan oleh partai itu cara-cara yang nggak bagus. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih dari independen, cara-cara yang bagus itu cara-caranya seperti apa untuk berpolitik sendiri? Bapak menilai seperti itu? Dia pakai moralitas. Jadi kan partai itu udah diberikan kepercayaan oleh warga. Nah kepercayaan oleh warga itu diperjualbelikan oleh partai itu. Kalau mau daftar di partai bayar sekian miliar gitu kan. Itu kan jahat sekali. Ya, tidak bermoral gitu. Ini memperjualbelikan suara rakyat. Kemudian jual belinya pakai modal. Dicari bandar. Bandar lah nanti yang menguasai kepentingan ibu kota, kan bahaya sekali. Negeri ini terancam dong oleh kekuatan-kekuatan jahat itu kalau begini terus. Oleh karena itu harus diingatkan. Oke. Tapi Pak Faisal, apabila kita melihat persyaratan untuk di jalur independen sendiri sepertinya tampak banyak sekali. Bagaimana menurut Anda? Sangat banyak dan sangat besar tantangannya. Ambon juga kelihatannya main gitu ya, secara langsung atau tidak langsung ya. Tapi itu membuat kami lebih semangat, membuat kami lebih solid, membuat kami lebih komit untuk terus berjalan. Apapun di tangannya kita akan hadang, apa yang akan hadapi. Oke, sekarang saya mau ke Pak Caniago dulu. Pak Caniago, kalau misalnya dilihat nih ya, kansnya mana yang besar? Apakah calon independen ini kansnya juga cukup besar seperti calon-calon yang diusung partai? Karena kan kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Jakarta itu sistem kependudukannya sebenarnya piramida terbalik. Artinya banyak yang ada, saya sempat mendengar kalau seandainya calon independen itu lebih banyak disukai atau lebih banyak kemungkinan dipilih oleh golongan menengah ke atas. Orang menengah ke atas itu kan sedikit ya jumlah orangnya. Lalu Bapak menilai gimana Kasya? Kita bicara setelah tahapan
resmi sebagai sebagai calon ya, proses pencalonan di KPU selesai ya. Kalau setelah itu kita bicara setelah itu, menurut saya peluangnya sama ya. Apalagi untuk kondisi Jakarta sekarang ya, di mana tingkat ketidaksukaan orang terhadap incumbent itu sebenarnya secara signifikan cukup tinggi gitu ya. Yang kedua gini, dalam pemilihan pejabat eksekutif yang dipilih, artinya apakah itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, yang dilihat itu adalah figur ya, bukan dia dari partai mana. Jadi boleh aja satu pasangan calon didukung rame-rame gitu ya oleh mungkin memborong 50% kursi partai yang ada gitu ya, tapi itu tidak jaminan untuk menang. Nah ya, makanya kalau kita bicara setelah nanti resmi ya calon independen ini lolos ya, peluangnya sama ya. Yang akan dilihat oleh pemilih itu adalah siapa yang paling berkualitas, siapa yang lebih memberikan harapan ya. Gitu. Seperti itu, dia tidak jaminan ya. Kita nanti akan lanjutkan, tapi kita terima dulu penelpon yang satu ini dengan Pak Sutomo dari Jakarta. Silakan Pak Sutomo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sepakat sebagai warga DKI untuk memilih pemimpin yang tepat. Yang tepat itu ada syarat-syarat yang jelas. Kita sekarang sangat gelisah, kecewa kepada pemimpin-pemimpin partai yang banyak terlibat dengan masalah korupsi. Jadi rasanya yang namanya Bapak Faisal Basri ini tercatat dalam recording kita, seorang putra bangsa yang bersih, yang jujur, yang mempunyai keilmuan yang sangat dalam tentang ekonomi, baik tingkat nasional dan internasional, yang sangat diperlukan untuk warga Jakarta, agar lebih mendapatkan kesejahteraan yang lebih, sehingga dengan demikian maka khususnya Jakarta menjadi damai. Tidak ada tingkatan kekerasan, premanisme dan sebagainya. Dan beliau ini seorang pemikir. Iya, Pak Sutomo, kira-kira ada yang mau disampaikan, pertanyaan apa gitu yang mau disampaikan kepada calon gubernur independen yang kita hadirkan di studio kali ini? Ya, mohon maaf Pak Faisal Basri, saya bertanya, ada konsep apa saja yang karena Jakarta ini dengan segala kompleksitasnya memerlukan jawaban Anda nantinya sebagai gubernur? Baik masalah banjir, masalah kemacetan lalu lintas yang luar biasa, keamanan dan sebagainya yang sangat kompleks dan rumit. Baik Pak Sutomo. Baik, terima kasih Pak Sutomo. Kami sudah menangkap mengenai pertanyaan dari Pak Sutomo. Dan sebelum kami meminta untuk Pak Faisal, kita juga memiliki paket profil dari Pak Faisal Basri, yaitu genderang perebutan kursi DKI 1 mulai memanas. Pada pertengahan bulan Februari lalu, seorang aktivis yang juga dikenal sebagai ekonom kritis, Faisal Basri bersama pasangannya Bim Benyamin resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI 2012-2017. Dan berikut profil singkat dari Pak Faisal Basri. Nama Faisal Basri tidak asing lagi bagi warga ibu kota. Sosok yang dikenal kalem ini bukan orang baru di panggung politik tanah air. Usai tumbangnya rezim Orde Baru, pria kelahiran Bandung 6 November 1959 ini ikut mendirikan Majelis Amanat Rakyat yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional. Di Partai Amanat Nasional, Faisal Basri menduduki posisi sekjen. Namun hanya 3 tahun Faisal bertahan di partai berlambang matahari tersebut. Sejak itu, nama Faisal yang sempat digadang-gadang sebagai calon menteri di zaman reformasi meredup di panggung politik nasional. Namun ternyata Faisal tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas politik. Bersama kalangan muda, Faisal mendirikan Ormas Pergerakan Indonesia yang mempunyai visi kebangsaan, keberagaman, dan solidaritas. Bersama aktivis lainnya, Faisal juga aktif dalam beberapa ormas sosial, kemanusiaan, hingga gerakan anti korupsi. Keponakan mendiang Wakil Presiden Adam Malik ini juga sempat menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tim asistensi Equin Presiden tahun 2000 silam. Hingga kini daya pikirnya yang kritis terhadap permasalahan ekonomi dalam negeri membuat doktor lulusan Vanderbilt University Amerika Serikat ini lebih dikenal sebagai ekonom.
Dan bulan Oktober 2011 lalu, dengan menggandeng Bim Benyamin yang merupakan putra tokoh legendaris Betawi, Benyamin Sueb, Faisal tergerak untuk ikut berperan nyata membenahi kota Jakarta dengan mendeklarasikan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan TV One mengabarkan. Ya, bagaimana tadi Bapak tanggapan atau jawaban atas pertanyaan dari para penelpon tadi, dari Pak Sutomo misalnya, seperti apa program? Tadi spesifik ditanya soal banjir dengan macet ya. Kalau macet, persoalannya seluruh dunia sama. Transportasi publik yang masif. Jadi sepanjang transportasi publik yang masif itu aman, nyaman, dan terjangkau, orang tidak terdorong untuk menggunakan mobil pribadi, utamanya di hari-hari kerja. Jadi itu yang pertama, bukan dengan bikin jalan layang sebanyak-banyaknya gitu ya, yang menurut saya konsep sesat, atau 6 ruas jalan tol yang akan dibangun di Jakarta, sesat juga menurut saya, dan harus dibatalkan segera itu. Nah, kalau banjir, sederhana 3 penyebab banjir. Tidak ada orang, hanya Tuhan yang bisa menjamin banjir itu bebas. Karena apa? Banjir itu fenomena alam. Pertama, ada rob, dia dari air pasang. Kedua, ada curah hujan yang lebat. Ketiga, ada kiriman. Kalau tiga-tiganya datang, ya pasti banjir Jakarta ini. Nah, tinggal bagaimana menyiapkan agar banjir itu seminimal mungkin, kemudian mitigasinya sebaik mungkin sehingga korban nyawa dan korban harta itu minimal. Jadi pembohong itu kalau dikatakan bisa menjamin bebas banjir itu nggak ada lah, itu cuma Tuhan yang bisa menjamin. Oke, kemudian Bapak, kita kan Bapak backgroundnya sebagai seorang ekonom, jadi nanti kan juga pasti ada implikasinya memanfaatkan, mengaplikasikan ilmu yang Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Nanti kami akan mengetahui jawabannya dari Bapak, tapi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama Kabar Pagi, perbincangan masih akan kami lanjutkan, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di sini bersama untuk bertanya kepada calon independen yang hadir hari ini di line telepon kami di nomor 0214610332 atau 0214610329. Kabar Pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Itulah calon-calon gubernur yang saat ini sudah mencalonkan diri ya. Dan kami juga akan memanggil calon-calon gubernur DKI lainnya setiap Rabu dan Kamis. Nanti kita akan Rabu dan Jumat ya, Gan? Rabu dan Jumat. Ya. Kita akan membahas tuntas bagaimana peluang dan juga visi dan misi mereka sebagai calon gubernur DKI. Dan perbincangan kita lanjutkan dengan Pak Faisal Basri, menanggapi dengan tadi penelpon Pak Sutomo yang menyatakan program-program yang harus dituntaskan juga harus dilaksanakan kemudian Pak Faisal. Dan masyarakat sudah mengetahui bahwa kemacetan dan kebanjiran menjadi hal yang paling utama. Tapi berbagai program tampaknya sudah dijalankan, tetapi menurut Pak Faisal sendiri, bagaimana yang terbaik untuk mengatasi untuk macet ya? Seluruh program itu dilandasi oleh satu prinsip, menegakkan keadilan. Jadi kalau saya bicara tentang kemacetan, maka untuk menghadirkan keadilan dalam mengatasi kemacetan, yang diselesaikan adalah transportasi publik dan intermoda. Coba Anda bayangkan ya, kacau balaunya kota ini dan biasnya kota ini. Dari Lebak Bulus itu ada busway lewat Pondok Indah. Kemudian dibangun flyover Antasari. Itu yang paralel gitu. Dan sekarang akan dibangun lagi MRT lewat Fatmawati Panglima Polim untuk melayani satu segmen warga saja. Padahal kemacetan itu sumbernya dari Bekasi ke Jakarta
Bogor Jakarta. Ini kan udah gila ini. Ini permainan apa ini yang terjadi? Kita tidak mau. Jadi bukan sekedar mengurai kemacetan, tapi menegakkan keadilan. Tidak boleh ini cara-cara seperti ini. 3 segmen jalan yang paralel berdekatan itu dibangun semuanya di situ, numplak di situ. Jadi tidak ada pemerataan ya? Aksesnya cuma buat segelintir warga yang saya tidak merendahkan arti warga yang dari selatan sana ya. Tapi kalau kita lihat traffic itu, ya itulah dari Bekasi, Tangerang, dan dan Bogor. Oke, kita tahan dulu jawabannya. Lanjutannya kita terima dulu penelpon satu ini, ada Pak Faisal yang ingin bergabung. Selamat pagi Pak Faisal. Oke, maaf Pak Hidayat. Pagi, Bung. Ya, silakan langsung Pak Hidayat. Selamat pagi, Bung Faisal. Selamat pagi. Bung Faisal, saya berharap Anda menang pada pilkada ini untuk menunjukkan satu hal, bahwa benar Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, dan itu menjadi teguran buat badut-badut Senayan yang selama ini menjual-jual rakyat. Yang kedua, saya ingin menanyakan pada Bung bahwa Jakarta akhir-akhir ini menjadi tidak nyaman karena aksi perampokan bersenjata di mana-mana terjadi, premanisme yang merajalela. Saya ingin tahu bagaimana Bung Anda bisa mengatasi masalah ini. Saya tetap mendukung Anda. Terima kasih. Ya, bagaimana mengatasi masalah premanisme, Pak Faisal? Pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin menjadi preman. Nah, kemungkinan terbesar preman merajalela itu diakibatkan oleh lapangan kerja yang sangat terbatas. Kalaupun ada lapangan kerja, sektor informal. Jadi dia berdagang di kaki lima dan macam-macam itu. Dan berdagang di kaki lima kan ilegal. Oleh karena itu menimbulkan adanya proteksi dari kekuatan-kekuatan tertentu. Kemudian di kaki lima ilegal juga tidak digusur. Coba dari sekarang sampai pilkada tidak akan ada penggusuran pedagang kaki lima, percaya saya. Untuk menimbulkan simpati. Iya udah pastilah gitu. Tapi nanti digusurnya kalau udah berkuasa lagi. Ini kan nggak benar, sehingga chaotic Jakarta itu. Anda lihat Jatinegara, ada 4 ruas jalan, 1 dipakai busway, 2 dipakai dagang, tinggal 1 yang tersisa dan didiamkan. Nah, jadi nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang orang Pemdanya juga dapat uang dari sana begitu kan. Tapi secara ilegal, ada premannya, ada macam-macamnya, ada gasak-gasak kiri kanan ya. Jadi ya kan begini urus kota. Oke. Baik Pak Faisal, kita langsung saya menanyakan ke Pak Adrinov, Pak Janibu. Bagaimana Bapak melihat sebetulnya peluang dari pasangan calon dari jalur independen ini seperti apa Pak? Dibandingkan dengan calon yang incumbent? Gini, yang harus dilihat ini peluang kan untuk menang ya. Peluang menang itu cara melihatnya nanti harus di bagaimana proses penyelenggaraannya. Pertama setelah para calon ini terdaftar resmi, kemudian kita lihat sistem untuk pemilihan pemilu kada DKI ini kan harus menang 50% lebih. Ya. Artinya apa? Ya ada kemungkinan akan sampai ke 2 putaran atau memang ada yang harus menang mutlak di putaran pertama ya. Nah, saya melihat kemungkinan ada yang menang mutlak itu nggak ada. Nah, kemudian kalau seandainya di putaran kedua, memang berdasarkan data-data survei itu incumbent paling atas terus ya. Tapi jangan salah membaca. Ingat pengalaman pemilu kada Jawa Barat ya, yang di posisi atas 2 itu GR ya. Akhirnya yang menang malah di posisi bawah. Artinya yang selalu di atas menurut survei itu belum tentu akan menang ya. Karena apa? Kemungkinan pertama akan terjadi penggabungan suara ke salah satu ya, yang bukan incumbent ya. Pengarahan dukungan gitu. Itu satu ya. Kemudian ada orang yang banyak sekali yang belum memutuskan akan memilih siapa sampai sekarang ya. Jadi saya melihat peluangnya sama ya. Oke Bapak, itu kalau misalnya kita lebih mengkerucutkan lagi, apa kekuatan yang bisa dibilang yang paling pol-polan nih dari calon independen dibandingkan dengan calon incumbent? Kalau incumbent kan kebanyakan dari mereka diusung parpol, orang-orang yang sudah terkenal parpol dari itu penting ketika untuk mendapatkan tiket ya. Yang di jalur independen itu tanda tangan dan KTP itu ya. Jadi kalau ini sudah masuk sebagai calon resmi itu nggak ada masalah ya. Persoalan berikutnya adalah bagaimana memenangkan. Nah, kalau untuk menang itu ya bagaimana rakyat menyikapi ya, bagaimana posisi masing-masing pasangannya di mata rakyat gitu ya. Nah, itu bicara tentang figur, bicara tentang kriteria yang ideal menurut masyarakat, menurut pemilih.
Nah, apa yang menjadi kriteria umum sampai sekarang? Pertama, orang akan lihat kemampuan orang itu, ya apakah memang menguasai masalah ini, bisa membaca masalah kota Jakarta atau tidak, ya. Yang kedua memang dilihat pengalaman di pemerintahan. Mungkin katakanlah yang independen ini ya Bang Faisal dengan apa itu dianggap di situ kurang poinnya, ya. Tetapi yang lain kan juga ya belum tentu unggul di poin lain gitu. Nah, kriteria lain yang diperhatikan masyarakat, dan ini penting, itu soal karakter pribadi, kejujuran, orang bisa dipercaya atau tidak, ya. Nah, 3 ini yang selalu menjadi kriteria utama bagi pemilih. Nah, tinggal bagaimana nanti ya kredibilitas dari pernyataan masing-masing dalam mengemukakan klaim-klaim di depan publik, ya. Jadi saya melihat kalau dari 3 kriteria itu, calon independen ini punya kelebihan dari soal lebih dipercaya. Pak Canuga, apakah ini juga dipengaruhi dengan masyarakat yang saat ini sudah melihat bahwa calon dari partai politik sudah demikian tidak dipercaya begitu, Pak? Memang kepercayaan terhadap partai, terhadap politisi, terhadap pejabat itu makin rendah. Ya, karena itu ya orang sebetulnya sangat bersemangat ya untuk ya mencari alternatif-alternatif. Gitu. Karena itu walaupun syarat bagi calon independen itu tadinya memang mustahil untuk dipenuhi, akhirnya ya hampir ya ini sebentar lagi kalau resmi ya bisa dipenuhi. Tapi itu tidak masuk akal sebetulnya syarat yang begitu berat itu. Oke, kita tahan dulu, kita terima dulu penelpon saat ini. Ada Pak Hajiman yang dari Pulau Gadung. Selamat pagi Pak Hajiman. Pagi-pagi Bu. Iya, silakan Bapak langsung saja pertanyaannya. Ya, kami mempertanyakan Pak Faisal sebagai calon gubernur DKI. Ya, apakah dia mampu mengatasi DKI? Jangan janji-janji saja. Nah, bahwa beliau ini kan kalau kita lihat bicara cuma hanya di atas kertas. Dia tidak pernah sosialisasi untuk ke lapangan dan bagaimana cara mengatasi banjir. Iya. Pak Hajiman, kami sudah bisa menyimpulkan pertanyaan Anda. Nanti akan dijawab oleh Pak Faisal, namun setelah commercial break berikut ini. Tetaplah bersama Kabar Pagi. Ya pemirsa, menjelang pemilu DKI Jakarta pada Juni mendatang, Partai Golkar Kamis malam tadi umumkan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ini pasangan Pak Faisal ya. Nantinya akan menjadi pasangan Pak Faisal, dan berikut informasinya untuk Anda. Berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera, Golkar yakin memenangkan pemilu kada DKI dalam 1 putaran. Partai Golkar dan koalisinya mengumumkan pasangan Alex Nurdin dan Nono Sampono sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dalam pemilu kada DKI Jakarta yang bakal digelar Juni 2012 mendatang. Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri yakin pasangan yang diusungnya akan diterima oleh masyarakat DKI. Maka kami bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan dan dengan Partai Damai Sejahtera telah memutuskan tentang pencalonan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk DKI. Partai Golkar telah memutuskannya beberapa hari yang lalu, demikian pula dari Partai Persatuan Pembangunan dan Damai Sejahtera. Dan nama yang dicalonkan sebagai calon gubernur adalah saudara Alex Nurdin. Sebelah kanan saya, saudara Alex Nurdin. Selamat malam. Dan untuk calon wakil gubernur, saudara Nono Sampono. Sebelah kiri saya. Insya Allah bahwa Pak Alex dan Pak Nono ini nanti akan membawa ke Jakarta yang lebih baik. Bakal calon gubernur DKI Jakarta Alex Nurdin yang masih menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan ini yakin dapat memimpin ibu kota dan akan menyelesaikan permasalahan kota yang ada. Dan insya Allah ke depan saya yakin kami berdua bisa menyelesaikan masalah utama Jakarta, banjir, macet, dan masalah sosial
Sosial di situ adalah keamanan, ketertiban, kemiskinan, dan sebagainya dalam kurun waktu yang terukur. Saya yakin dengan dukungan dari kita semua, karena ini semua adalah demi untuk kebaikan rakyat masyarakat Jakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia ini. Sedangkan Letjen Purnawirawan Marinir Nono Sampono merupakan mantan Komandan Pas Pampres mengaku akan mendukung Alex Nurdin untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta. Saya siap untuk mendukung dan membantu Pak Alex sebagai gubernur, dan saya siap untuk berjuang bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Terima kasih. Dari Jakarta, Wahyu, Raffi, Tim TV One mengabarkan. Ya, masih di kabar pagi, tadi kita sudah sempat melihat sedikit ada informasi Golkar sudah mengumumkan pasangan dengan bakal calon untuk menuju DKI 1. Nono Sampono tadi sama Alex Nurdin akan menjadi saingan Bapak nanti di bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta ya. Dan tadi ada juga penelpon dari Pulau Gadung tadi mengatakan jangan-jangan nanti Bapak sudah memberikan janji. Bapak sempat memberikan janji nggak sebelumnya? Ya harus janji. Oke, janjinya menegakkan keadilan tadi ya? Menegakkan keadilan dan menghadirkan kebahagiaan dengan kerja keras, dengan kerja keras. Jadi itu kemudian ya, kalau saya belum berpengalaman ya memang ya kalau diserahkan pada yang berpengalaman hancur Jakarta ini ya, hanya yang berpengalaman ya, udah terbukti. Kemudian pendekatan Bapak sendiri katanya Bapak belum ada mengadakan pendekatan, kurang sosialisasi ke masyarakat kata Pak Haji tadi. Sejak bulan Juli kami turun, mungkin Pak Haji bisa lihat website kami www.faisal-bim.com. Di situ seluruh kegiatan kita ada. Bahkan warga itu menyumbang kepada kita gitu. Kalau Bapak menyumbang, kami sangat dengan senang hati menerima. Baik, terima kasih Pak Faisal. Kita ke Pak Andri Rof. Pak Andri Rof, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa peluang dari calon independen ini cukup terbuka. Lalu kita membahas bagaimana, apa yang bisa menjegal dari calon-calon independen ini kalau kita melihat persyaratan cukup panjang dan cukup sulit katakan. Yang paling kritis adalah tahap ketika pencalonan sendiri memenuhi syarat-syarat itu. Kalau itu lewat ya udah selesai, peluangnya udah menjadi sama ya. Nah ini karena proses pemenuhan syarat-syarat yang diberikan itu memang berat sekali. Yang 400.000 lebih pernyataan dukungan dan KTP gitu ya, itu jelas itu jumlah yang berat. Itu kalau di daerah lain tuh orang udah langsung terpilih gitu. Itu udah jumlah untuk menjadi gubernur kalau di Bangka Belitung udah cukup itu. Nah, ini baru sebagai syarat ya. Gitu. Tapi gini, saya mau ini soal visi, soal program ya. Catatan saya sebagai pengamat begini, ada kesamaan semuanya. Kesamaan ini maksud saya gini, program itu kurang lebih hampir sama. Paling perbedaannya nanti ya kalau Bang Faisal mungkin lebih tajam gitu ngelihatnya secara teknis gitu ya. Cuman yang terlupakan sampai sekarang adalah persoalan mendasarnya. Persoalan mendasar di DKI ini apa? Pertama soal anggaran yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Gitu. Nah kalau masalah mendasar selesai, maka masalah banjir, masalah macet itu lebih mudah diatasi. Karena bisa mengumpulkan uang sekian triliun untuk keperluan itu. Yang kedua masalah birokrasi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Andri Rof. Masalah anggaran menjadi persoalan sama birokrasi. Oke, sebenarnya perbincangan kita masih menarik, masih ada hal yang mungkin masih ingin kita tanyakan dan juga mungkin masih ada pemirsa yang ingin masih bergabung dengan bersama kita di sini. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di sini untuk berbagi di Kabar Pagi. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus Kabar Pagi setiap harinya pukul 4.30 dan setiap hari Rabu dan Jumat kami akan menghadirkan segmen ini khusus untuk berbincang bersama dengan bakal calon ataupun juga dengan calon DKI 1. Nah, sebelum kita tutup, kita juga sudah bergabung dengan rekan kita yang tadi membawakan berita mancanegara dan olahraga. Iya, seru sekali tadi dialognya bersama calon gubernur DKI Jakarta ya. Dan semoga saja ini jika Bapak Faisal nanti terpilih sebagai gubernur ini bukan hanya sekedar janji ya. Janji tinggal janji saja tapi bisa ditepati. Baik, segala kabar telah kami sampaikan untuk Anda. Saya Lady Malino. Saya Kevin Egan. Saya Tizan Alfeni. Terima kasih dan sampai jumpa.